Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Heiko van der Vecken dan Rangga Azov bahas foto panas, bongkar fakta ini. Heiko van der Vecken dan Rangga Azov yang mengejutkan penggemar ketika melakukan pemotretan mesra beberapa hari lalu. Pasangan dalam sinetron Samudra Cinta itu diharapkan berkencan di dunia nyata oleh penonton. Dalam kesempatan terbaru, Heiko akhirnya menjelaskan soal kimia dalam pemotretan panas itu. Dia terkejut ketika ditanya soal seringnya walau terlepas dari keperluan syuting. Seperti apa? Yuk simak video berikut ini. Heiko van der Vecken dan Rangga Azov sukses menghebohkan jagat maya pada Senin 26 Oktober 2020. Pasangan bucin dan kusut di Samudra Cinta ini berpose memukau di mana Azov pamer dada dan Heiko menggunakannya dari belakang. Tak hanya itu, mereka juga berkesempatan untuk melihat pengantin yang menambah keromantisan busana. Kok chemistry-nya dapat banget sih pada saat pakai baju pengantin? Itu emang kalian udah biasa menjiwai seperti itu atau memang kalian dekat? Tanya Rio dilansir intip seleb dari kanal YouTube Rio Motret dengan judul "Dijamin Baper Heiko dan Azov pertama kali photoshoot berdua". Romantis abis yang diunggah pada Jumat 30 Oktober 2020. Ya, karena kita tiap hari dikasih adegan suami istri, jadi kita terbiasa gitu. Jadi dibawa ke photoshootnya, jawab Heiko. Ya, karena di set itu udah beneran kayak suami istri aja, timpal Azov. Sementara itu, Rio bercanda bahwa istri mereka bisa membawa karakter suami itu pada kehidupan nyata. Heiko dan Azov hanya tertawa sembari mengatakan bahwa jodoh tidak ada yang tahu. Pasangan berbeda 13 tahun yang diberi pertanyaan mengejutkan saat Rio menimbulkan bahwa kerap menemukan mereka berduaan. Namun, Heiko menepis hal tersebut dan menanyakan bahwa mereka akan bersama hanya karena syuting. Waktu itu tidak pernah manjat tebing atau ke air terjun yang aku lihat bareng, kata Rio. Hah, enggak. Oh, waktu itu pas syuting, gak pernah hiking berdua, ujar Heiko sambil terkejut. Azov yang berada di sampingnya langsung membahas bahwa perempuan yang disebut Koko ini akan banyak menghabiskan waktu di rumah ketika hari libur. Sedangkan Azov menjalani hobinya bermain bola. Usut punya usut memiliki satu sifat yang sama, yakni moody. Kita punya kesepakatan sendiri sih, kalau salah satu ada yang mood down, harus kita bakal semangatin gitu. Sejauh ini sih ya hanya kita berdua yang saling bisa nyemangatin, ujar Rangga Azov membahas Heiko van der Vecken. Tak heran, sejak kecil sudah sandang gelar princess. Syahrini disebut-sebut masih miliki garis keturunan dengan Prabu Siliwangi. Sosok ini beberkan alasannya. Sering disapa dengan sebutan princess, siapa sangka bahwa penyanyi Syahrini disebut memiliki garis keturunan raja dari tanah Sunda, Prabu Siliwangi. Fakta tersebut terungkap tahun 2019 lalu saat Syahrini menikah dengan Reino Barak. Kala itu, fakta tersebut langsung menghebohkan masyarakat. Terlebih ketika Syahrini diketahui sudah dipanggil dengan sebutan princess sejak masih di usia anak-anak. Tak pelak, hal ini pun membuat publik bertanya-tanya apakah nama panggilan princess tersebut ada hubungannya dengan kabar yang mengatakan bila Syahrini masih satu garis keturunan dengan Prabu Siliwangi. Ya, setelah bertahun-tahun diketahui sibuk dengan karirnya sebagai penyanyi, Syahrini akhirnya resmi menikah dengan salah satu konglomerat Indonesia, Reino Barak. Prosesi pernikahan kedua pasangan ini pun dilakukan secara tertutup di Tokyo, Jepang pada 27 Februari 2019 lalu. Prosesi pernikahan Syahrini dan Reino Barak ini memang diselenggarakan secara tertutup dan jauh dari sorotan media. Pasca 2 bulan berlalu, secara perlahan prosesi pernikahan Syahrini dan Reino Barak akhirnya mulai terkuak. Tentu saja hal ini menjadi prosesi pernikahan selebriti yang paling ditunggu-tunggu publik.
2 bulan berlalu, prosesi pernikahan Syahrini dan Reno Barak pun akhirnya secara eksklusif ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta tanah air dengan tajuk Restu Hingga Akhir. Rangkaian acara pernikahan Syahrini dan Reno Barak ini mencakup seluruh prosesi yang kedua pasangan ini lewati sebelum resmi menjadi suami istri. Mulai dari kisah awal pertemuan, lamaran hingga prosesi akad nikah yang digelar di Masjid Chami, Tokyo, Jepang. Menariknya, dari belasan rangkaian prosesi sakral tersebut, acara resepsi pernikahan Syahrini dan Reno Barak yang digelar dengan adat Sunda paling banyak menarik perhatian. Seperti yang diketahui, keluarga Syahrini adalah keluarga yang memiliki adat dan budaya Sunda yang cukup tinggi. Saking kuatnya pengaruh adat dan budaya Sunda dalam keluarganya, Syahrini sempat dikatakan bersikeras ingin menikah dengan adat Sunda. Bahkan demi membawa adat dan budaya Sunda ke luar negeri, Syahrini sampai menyiapkan busana pengantin adat Sunda dari jauh-jauh hari. Hal ini pun secara belak-belakan diungkapkan oleh Master of Ceremony pernikahan Syahrini dan Reno Barak, Eli Susilawati, pasca dalam tayangan rangkaian prosesi pernikahan bertajuk Restu Sampai Akhir itu. Syahrini, pada waktu pernikahannya Rani Aisyah Rani, Syahrini itu sudah pernah bilang sama saya, nanti kalau saya mau menikah, saya ingin memakai adat Sunda. Dan dia sudah berjanji kalau dia menikah, dia akan memperkenalkan adat istiadat Sunda itu ke dunia luar, tutur Eli Susilawati Pasha. Menurut Eli, alasan Syahrini memilih adat Sunda untuk prosesi pernikahannya adalah karena ia telah lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang sangat peduli akan kebudayaan yang mengalir dalam dirinya. Tak hanya itu, ada satu lagi alasan Syahrini memilih menggunakan adat Sunda dalam prosesi pernikahannya yang tak kalah mengejutkan. Menurut Eli, pemilihan adat Sunda ini bukanlah tanpa alasan, melainkan karena Syahrini memiliki garis keturunan raja termasyhur di tanah Sunda, Prabu Siliwangi. Dia sangat konkret, dia sangat peduli, dia sangat arif terhadap budaya lokalnya. Karena Syahrini itu rupanya ada keturunan Prabu Siliwangi. Jadi ya memang tata krama, adat istiadat selalu dipakai oleh keluarganya, ungkap Eli Susilawati Pasha seperti dikutip grid.id. Dari tayangan prosesi pernikahan Syahrini dan Reno Barak, Kamis 3 Mei 2019. Fakta tersebut tentu saja membuat publik yang menyaksikan acara ini jadi terheran-heran. Tidak sedikit publik yang mengaitkan fakta tersebut dengan panggilan princess yang dimiliki Syahrini sejak anak-anak.